buah roh. 9 tapi 1 tunggal. Mengapa bisa begitu? Shalom, salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Saudara, Galatia 5 ayat 22-23 yang adalah ayat yang sering kita baca, yaitu tentang buah roh. Di situ terdapat 9, saudara. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 itu, mengapa dikatakan satu atau tunggal pakai kata karpos, ya? Ini adalah kata singular, tunggal. Nah, saudara, kalau kita ingat perintah baru Tuhan Yesus, ya, apa saudara? Kita diminta untuk saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Jadi kita diminta mengasihi seperti Allah mengasihi. Kasih Allah itu adalah kasih yang bagaimana? Yaitu kasih yang agape. Ya. Buah pertama dari buah roh ini adalah kasih agape itu, saudara. Itu adalah perintah baru Tuhan Yesus, mengasihi seperti kasih Allah, kasih agape, ya. Jadi kasih agape itu bukan kasih biasa, saudara. Ini adalah kasih yang tidak tergantung pada kondisi penerima, ya. Dan ini tidak dipicu oleh kelayakan kita, tidak, saudara. Dan kasih ini tidak dipertahankan oleh timbal balik. Jadi tetap mengasihi terus, tidak ada habis-habisnya. Kasih yang bergerak lebih dahulu sebelum ada alasan untuk bergerak, saudara. Itulah kasih agape. Nah, kalau kasih itu adalah kualitas pertama dari buah tunggal ini, maka kualitas lain adalah ekspresi, saudara. Ekspresi dari kasih agape itu, saudara. Ya, karena apa? Karena kasih mengasihi seperti kasih Allah itu adalah perintah baru, saudara. Nah, kita bergerak ke buah yang dicatat berikutnya, ya. Tapi ini tunggal, ya, ingat, ya, tunggal. Sukacita adalah kasih yang meremukkan alasan untuk bersukacita bahkan di tengah kesulitan, ya. Jadi sukacita yang nggak perlu alasan, ya. Kemudian damai sejahtera adalah kasih yang tidak tergoyahkan oleh ancaman. Damai sejahtera yang tidak tergantung keadaan, tetap bisa damai sejahtera, saudara. Yang selanjutnya, kesabaran adalah kasih yang tetap tinggal ketika orang lain membuat kamu ingin pergi. Kemurahan adalah kasih yang memperhatikan kebutuhan orang lain, saudara. Kemudian kebaikan adalah kasih yang bertindak atas perhatian itu. Kesetiaan adalah kasih yang tidak berpaling ketika situasi berubah. Sedangkan kelemah lembutan adalah kasih yang kuat tapi tidak menghancurkan, saudara. Penguasaan diri itu adalah kasih yang cukup stabil untuk tidak dikuasai oleh dorongan sesaat. Jadi semua kembali ke satu akar, agape, kasih Allah. Dan agape bukan sesuatu yang kamu hasilkan sendiri, bukan sesuatu yang kita hasilkan, saudara. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kasih itu sudah ada di dalammu, bukan karena kamu layak, ya, tapi karena Roh itu tinggal di dalam kamu dan membawa kasih itu bersamanya. Namun ingat, ya, jadi buah roh itu tumbuh secara alami, bukan berarti kamu tidak perlu melakukan apa-apa, ya. Bukan berarti kamu duduk diam
dan menunggu tiba-tiba menjadi sabar, tiba-tiba menjadi sukacita, tidak. Di ayat selanjutnya, di ayat 25, tepat setelah bagian tentang buah roh, Paulus menulis sesuatu yang penting. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kata Yunani dipimpin adalah stoikeo. Nah, ini kata militer, saudara. Artinya berbaris dalam barisan, mengikuti langkah, menyesuaikan dirimu dengan pemimpin di depan, ya. Jadi bukan pasif, tapi juga bukan usaha mandiri. Ini ibarat apa ya? Seseorang yang belajar menari, saudara, bersama pasangan yang jauh lebih baik darinya. Nah, kamu tidak bisa diam, kamu harus bergerak, tapi kamu juga tidak bisa memimpin. Kalau kamu memimpin, tariannya berantakan, ya. Ya, jadi tugasmu adalah mengikuti, memperhatikan, menyesuaikan langkahmu dengan langkah pasanganmu, mengikuti Roh Kudus, ya. Dan semakin kamu berlatih mengikuti, semakin gerakannya terasa alami, ya. Ya, bukan karena kamu semakin pintar, tapi karena kamu semakin kenal cara roh itu bergerak. Tapi kita perlu jujur, ya, tentang satu hal. Kalau semua ini benar, kenapa begitu banyak orang Kristen yang sudah lama di gereja masih berjuang dengan ketidaksabaran, dengan amarah, dengan penguasaan diri? Nah, ini Paulus tidak menutup mata, ya, dari kenyataan ini. Nah, di ayat 17 dia menulis bahwa daging dan roh memang saling berlawanan. Ini bukan kegagalan sistem. Ini adalah gambaran, deskripsi jujur tentang kondisi manusia yang sedang dalam proses, ya. Nah, pohon yang baru ditanam ya tidak langsung berbuah, saudara. Mungkin di hari-hari pertama butuh waktu, ya, butuh musim, butuh pertumbuhan yang seringkali tidak selalu terlihat dari luar, jadi buahnya belum kelihatan. Yang penting bukan apakah buahnya sudah sempurna sekarang, yang penting adalah apakah pohonnya tetap terhubung dengan sumber yang benar, ya. Ya, ada perbedaan besar, ya, antara orang yang berjuang dengan ketidaksabaran sambil tetap tinggal dekat roh, dan orang yang berjuang karena sudah lama tidak terhubung sama sekali, ya. Yang pertama adalah pohon yang sedang tumbuh, yang kedua adalah pohon yang sedang layu karena tidak terhubung, akarnya kering. Ya, bayangkan, ya, seorang ibu dengan 3 anak kecil, rumahnya berantakan, jadwalnya padat, setiap hari ada momen di mana dia merasa mau meledak. Nah, suatu malam setelah semua anaknya tidur, dia duduk diam sebentar, bukan karena punya waktu, ya, tapi karena sudah seminggu tidak pernah benar-benar berhenti, tidak membaca, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, hanya berlari dari satu tugas ke tugas berikutnya. Dia tidak langsung berubah menjadi orang yang sempurna setelah malam itu, tapi keesokan harinya ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena dia berhasil melatih kesabaran, tapi karena semalam dia kembali terhubung dan sesuatu yang sudah lama kering mulai mendapat air. Itu bukan cerita tentang disiplin rohani, itu cerita tentang tinggal, ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan dengan semuanya ini? Pertama, berhentilah membaca Galatia 5 ayat 22 sebagai daftar PR rohani. Itu bukan cara Paulus menulisnya, ya. Setiap kali kamu membacanya sebagai target yang harus dicapai satu persatu, kamu sedang kembali ke logika yang sama yang Paulus koreksi di seluruh surat Galatia. Kedua, tanyakan pertanyaan yang berbeda, bukan bagaimana aku bisa lebih sabar. Tanyakan apakah aku sedang tinggal, apa hubunganku dengan roh sedang sehat, apakah aku sedang mendapat apa yang dibutuhkan. Karena kalau pohonnya sehat selalu akan tumbuh buah, ya. Itu bukan janji yang perlu kamu paksa terjadi, itu cara kerja Tuhan yang sudah dirancang, ya. Ketika lihat buah sebagai indikator, bukan tujuan. Ketika kami melihat pertumbuhan kasih atau damai atau penguasaan diri dalam hidupmu, itu bukan bukti bahwa kamu berhasil menjadi orang lebih baik. Itu bukti bahwa roh sedang bekerja. Pujian bukan untuk pohon, pujian untuk sumber yang mengalir di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan.